wa rasulah amma ba'du. Syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita hari ini kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di dalam ruangan yang berbahagia ini. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh reformasi yang telah merubah peradaban dunia dari alam jahiliyah ke alam yang Islami sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Penghormatan kami yang pertama kepada Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, kemudian Ibunda Pimpinan Wilayah Asia Aceh, kemudian kepada Saudara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh, Pimpinan Nasyatul Asia, kemudian Pimpinan DPD IMM Aceh, juga Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Mahasiswa Muhammadiyah Wilayah Aceh, kemudian juga kepada Pimpinan Wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang teristimewa kami aturkan penghormatan kepada seluruh perwakilan dari pimpinan daerah yang menjadi peserta pada kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kegiatan ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muzaffar Ansari. Kepada Saudara Muzaffar Ansari kami persilakan. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية الذين لو تركوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan duduknya di dunia
datang dari mana. Jangan mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi memberikan manfaat bagi kita semua yang sudah hadir dalam ruangan yang berbahagia ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Muhammadiyah. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Ya, dimulai dengan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan dulu kembali. Dilanjutkan dengan laporan panitia disampaikan oleh Kanda Taufik Rizwan. Kepada Kanda Taufik Rizwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah, kita semuanya berada di tempat yang ini untuk mengikuti rangkaian pembukaan kegiatan pengadilan dan pelatihan dan pada struktur wilayah Aceh yang insyaAllah akan berlangsung selama 3 hari. 4 hari nantinya akan kita lalui kegiatan yang dilakukan dan 3 harinya akan dilakukan dengan pelajaran. Selamat dan salam nanti kepada kita selalu mengucapkan kepada Baginda Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana dengan Rasulullah dan para sahabat dan ulama yang berjihad, salam Rasulullah sampai akhir hayat sehingga dengan salam Rasulullah dengan salam Rasulullah kita hari ini bisa hidup di agama. Dengan salam Rasulullah kita hari ini bisa kembali pada titik-titiknya yaitu dalam agamanya. Yang kami hormati dua pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh beserta pada wakil kedua dan wakil tadi yang telah hadir pada kesempatan yang mulia ini. Dan kami hormati ketua pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh beserta para ketua dan tadi yang hadir pada kesempatan. Yang kami hormati pada kelompok yang termulai dari ketua pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh beserta para pimpinan yang telah hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati ketua pimpinan Wilayah Asia beserta jajarannya, ketua umum DPD IMM Aceh beserta jajarannya, ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Aceh beserta jajarannya, Pinwil Tapak Suci Putra Muhammadiyah beserta jajarannya, dan juga beserta para kader keluarga besar Muhammadiyah yang berhadir pada kesempatan ini. Yang juga kami lihat ada beberapa yang mewakili majelis dan lembaga pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, serta juga ada wakil dari pimpinan cabang, ada Pak Mahfud dari pimpinan cabang Baitur Rahmat. Terima kasih telah hadir beserta pimpinan ranting Asia Sukaramai yang juga tadi ada kami lihat di bagian belakang. Dan juga kita juga terima kasih kehadiran para pengelola atau pimpinan usaha Muhammadiyah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan istimewa para Bapak Ibu pimpinan daerah, pimpinan potong daerah yang diutus melalui pimpinan daerahnya masing-masing untuk mengikuti kehadiran ini yang insya Allah akan kita laksanakan selama 7 hari. Kita inginkan dalam kesempatan ini kami melaporkan beberapa poin ayahanda. Yang pertama terkait dengan latar belakang kegiatan ini yang kita awali dari refleksi pemikiran Profesor Dr. Rudi Adi ketika menyampaikan pandangannya pada Serah Sehat Nasional Angkatan Muda Muhammadiyah di Kaliurang di Jakarta. Ada satu petikan yang sangat kuat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Rudi Adi pada saat itu. Kalau kita ingin melihat potret masa depan Muhammadiyah, maka lihatlah tipologi dan kaderisasi hari ini. Kaderisasi hari ini itu sangat menentukan masa depan Muhammadiyah. Kepemimpinan Muhammadiyah hari ini itu adalah refleksi 25 tahun yang lalu. Dan kita berbangga ketangguhan
proses kaderisasi yang dilalui 25 tahun yang lalu membuktikan eksistensi Muhammadiyah melewati abad yang ada di Indonesia ini. Nah, sampai di tangan kita ingin melihat bagaimana masa depan Muhammadiyah ke depan. Tentu basisnya adalah kaderisasi. Darul Arqam ini adalah merupakan lanjutan dari Baitul Arqam yang seharusnya telah dilaksanakan oleh masing-masing daerah ataupun cabang. Dan Darul Arqam ini adalah level yang sedikit lebih tinggi untuk pemantapan dan kristalisasi ideologi dan juga revitalisasi kader secara ideologis untuk bergerak maju di lingkup di era melintas zaman kekinian. Peserta yang hadir pada kesempatan ini dari semalam yang sudah mengisi registrasi via online itu ada sekitar 102, tapi yang belum hadir mungkin sekitar 30-an. Yang sudah mengikuti screening test dan pre-test melalui proses digital itu baru dinyatakan kelulusannya oleh masa training sekitar 27 orang. Nah, kemungkinan besar dari rencana awal pesertanya sedikit lebih berkurang karena memang kehadiran kali ini itu memang sedikit lebih selektif karena untuk melihat ketangguhan kader dalam memimpin Perserikatan Muhammadiyah ke depan. Tema yang diangkat dalam proses kaderisasi kali ini adalah revitalisasi. Artinya kita menghidupkan kembali ruh ideologi Muhammadiyah yang selama ini mungkin mulai mengalami proses denigrasi, motivasi bagi pimpinan dalam menegakkan Perserikatan Muhammadiyah, terutama pada level cabang ranting daerah, ya, sehingga penopang darah segar itu ada di Angkatan Muda Muhammadiyah. Mudah-mudahan penguatan kaderisasi kali ini itu betul-betul memberikan pompa yang sangat kuat untuk memajukan Perserikatan Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah terus memberikan harapan kepada umat, terutama umat Indonesia dan juga umat dunia menjadi pilihan teladan dalam mengelola bumi Allah ini. Saya kira dalam proses lain panitia telah menyiapkan tempat seadanya-kadarnya. Mudah-mudahan ini bisa kita nikmati bersama, walaupun tidak seistimewa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Mungkin kalau di pemerintahan itu fasilitasnya hotel, tapi kalau di pengkaderan kita gunakan fasilitas masjid ataupun gedung dakwah Muhammadiyah ini. Insya Allah, Bapak Ibu, kami yakin niat kedatangan kita hari ini adalah ingin menempa menjadi kader militan, ya, yang siap bergerak maju untuk memakmurkan bumi Allah, memajukan Islam melalui Muhammadiyah. Demikian laporan panitia yang kami sampaikan, dan harapannya kami minta dari kepada Ayahanda, pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, untuk memberikan arahan kepada kami sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Terakhir, yang kami sampaikan kepada seluruh peserta, mari kita memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini adalah prinsip yang harus kita pertahankan sehingga kita bisa mengantisipasi sejauh mungkin dampak pandemi di era COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanda Taufik Rizwan yang sudah menyampaikan sambutan Ketua Panitia. Dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Kami persilakan Ayahanda Dr. Muharrir Asy'ari LC MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah beserta jajarannya, dan yang kami hormati pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah tingkat wilayah. Ada ibu-ibu Aisyah, ada ibu-ibu dari NA, ada ibu-ibu dari juga ada ibu-ibu, ada pemuda Muhammadiyah, ada IMM, ada IPM, dan juga ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan para undangan, mungkin ada wakil dari mahasiswa, dan juga pimpinan-pimpinan amal usaha Muhammadiyah dari sejak TK sampai dengan perguruan tinggi. Pertama sekali kami menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di dalam hari yang baik ini, dalam hari yang penuh berkah ini, kita dapat bertadarus dan sekaligus menempa diri di dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 dengan menyelenggarakan pengkaderan Darul Arqam dan pelatihan instruktur se-Aceh. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita maui dan kita niatkan akan terwujud insya Allah. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada anak-anak muda yang sudah giat, Angkatan Muda Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah yang bekerja siang dan malam untuk menyukseskan acara ini di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah semuanya berjalan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh panitia, mohon maaf tidak sebagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya naik pesawat, hotel pun berbintang 5 dan sebagainya. Di sini hotelnya berbintang surga. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka begini adalah merupakan amal ibadah dan sekaligus merupakan pengabdian yang luar biasa untuk organisasi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak kami yang berbahagia, Rasulullah SAW dari sejak awal dakwahnya sudah memperhatikan benar tentang pengkaderan ini, yaitu apa yang dimulainya dari pendidikan Darul Arqam atau Baitul Arqam. Dar itu artinya juga rumah, Bait artinya juga rumah. Pak Arqam adalah nama sahabat, namanya Arqam bin Arqam. Agak jauh memang dari kerumunan waktu itu, dan jauh tempatnya Baitul Arqam ini, rumahnya Arqam ini. Mengapa jauh? Agar supaya tidak diketahui oleh musuh-musuh waktu itu. Tapi Arqam bin Arqam mempunyai suatu tempat yang luas yang bisa digunakan untuk pengkaderan.
Disitulah dikenal dalam sirah an-nabawiyah, yaitu dengan apa yang dikatakan pendidikan Darul Arqam, dan Muhammadiyah juga mengambil dari ini, yaitu pengkaderan Darul Arqam atau Baitul Arqam. Baitul Arqam atau Darul Arqam semasa Rasulullah SAW menghasilkan kader-kader yang sangat luar biasa. Kader-kader menjadi pemimpin negara yang khulafa ar-rasyidun. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan juga kader-kader yang tidak saya hitung satu-satu. Ada Usama bin Zaid itu adalah seorang muda yang umurnya baru 17 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Sudah dinobatkan dia, kamu pergi untuk berjihad, berperang. Di tengah jalan baru terdengar Rasulullah SAW meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, berhenti dari perjalanan untuk pergi ke jihad. Setelah ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka orang-orang mengatakan, apakah masih dinobatkan Usama bin Zaid itu untuk menjadi jenderal perang? Semua mengatakan, teruskan. Itu adalah anak-anak muda yang brilian, anak-anak muda yang mempunyai semangat yang tinggi, teruskan. Sehingga Usama bin Zaid pulang ke Madinah menggondol kemenangan yang sangat luar biasa di dalam jihad, di dalam perjuangan melawan orang-orang kafir saat itu. Ali bin Abi Thalib dari sejak kecil umur 10 tahun berada di dalam keluarga Rasulullah SAW, dan selanjutnya di dalam perjuangan Rasulullah SAW. Suatu hari dalam dakwah sirriyah Rasulullah SAW secara rahasia, Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga-keluarganya, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab, semua dikumpulkan oleh Rasulullah SAW agar Rasulullah mendakwai mereka. Rasulullah ingin mendakwai mereka untuk masuk Islam. Apa katanya? Rasulullah mengatakan, "Ma ra'aitu syaban bi afdala mimma ji'tukum bi. Ji'tukum bi kalimataini khafifataini 'ala lisan, thaqilataini fil mizan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Apa katanya? "Ma ra'aitu syaban," kata Rasulullah, aku tidak melihat seorang pemuda bi afdala mimma ji'tukum bi, yang membawa apa yang lebih utama daripada apa yang aku bawa. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ji'tukum bi kalimataini khafifataini 'ala lisan." Aku membawa dengan dua kalimat yang apabila dikatakan oleh lisan, dikatakan dengan lisan sangat ringan, tapi thaqilataini fil mizan, sangat berat apabila timbangannya itu ditimbang. Jadi sangat berat timbangannya. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah pertemuan, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad dikatakan sendiri, Muhammad dalam pertemuan, Rasul Allah. Siapa yang membela aku? Dan siapa yang akan berdiri di belakangku untuk membackup aku dalam perjuangan ini? Dia. Kecuali seorang yang masih muda belia, Ali bin Abi Thalib, "Ana ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah yang akan berdiri di belakang engkau ya Rasulullah." Aku. Ali bin Abi Thalib umurnya 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Belum tamat SD. Aisyah
Bukan hanya sekedar kamu ahli hukum Aisyah, tapi aku bangga dengan kamu karena kamu adalah menjadi perawat yang baik. Karena Aisyah masuk di dalam medan pertempuran, dia disuruh untuk merawat tentara-tentara yang luka. Kalau ahli hukum jelas karena kamu dekat dengan Rasulullah, tapi saya kagum kamu sebagai perawat kesehatan. Orang perawat nggak tahu itu orangnya siapa ya. Tapi begitu Rasulullah SAW juga anaknya berjalan ke kanan ke kiri, lari ke kanan ke kiri, ke muka ke belakang, menggendong kantong-kantong air. Untuk apa? Untuk meminumi tentara-tentara yang sedang berjuang waktu itu. Anaknya sendiri, yaitu Fatimah. Begitulah. Sampai akhirnya Rasulullah sedikit demi sedikit, sampai Islam mendapatkan kejayaannya, kejayaannya yang sudah kita kenal di dalam sejarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, sekarang Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah yang menamakan dirinya adalah organisasi Islam, dakwah amal ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah Muhammadiyah. Tujuannya jelas, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang mau mengamalkan ajaran Islam dengan baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu tujuan Muhammadiyah sangat besar, begitu tujuan Muhammadiyah sangat luas. Karena tidak heran kalau Muhammadiyah mempunyai majelis-majelis, lembaga-lembaga, badan-badan yang semuanya itu tujuannya, fungsinya adalah membantu pimpinan untuk terwujudnya tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Namun, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sangat sedih sekali kalau mendengar di daerah atau di mana saja Pak Muharrir setelah pimpinannya ini tidak ada, nggak ada lagi, tidak seperti dulu lagi. Karena dulu dibangun pengkaderan ini adalah kader yang harus mati. Ketika sudah tidak ada, ya Allah, itu terlihat di dalam beberapa daerah-daerah. Bahkan, ini mohon maaf, kalau orang ditunjuk, kamu ya jadi pimpinan, ya enggak, kamu ya enggak. Tetapi kalau jadi bupati rebutan, jangankan jadi bupati, jadi kepala desa saja rebutan. Tapi jadi pimpinan Muhammadiyah angkat tangan. Menjadi sebuah pertanyaan. Ada ibu-ibu, Pak Muharrir kenapa? Ada pengajian? Ada. Tapi sayangnya Pak Muharrir kenapa? Dai kita bukan dari Muhammadiyah. Impor. Ada bapak-bapak ibu-ibu? Ada apa tidak? Impor. Sehingga susah kita tahu-tahu masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah, baru sadar dalam perjalanan, baru mengatakan saya nggak mau lagi dengan bapak itu. Tetapi kita sudah masuk. Minta maaf, menjadi Muhammadiyah juga dalam dan di mana saja Muhammadiyah, cari khatib untuk Muhammadiyah susah, cari dai untuk Muhammadiyah susah, cari menghafal Quran untuk Muhammadiyah susah. Kemarin mau membuka tahfidz Al-Quran, alhamdulillah nggak ada yang masuk. Berapa, Bu? 5. Ini autokritik.
Ini adalah Muhammadiyah, organisasi Islam, dakwah, amal ma'ruf nahi munkar. Mana jati diri kita? Tantang ini pemuda-pemuda Muhammadiyah. Dan masih banyak lagi. Kemarin kami alhamdulillah turun konsolidasi ke daerah. Inilah bapak-bapak ibu. Oleh karena itu, keprihatinan demi keperhatian tidak bisa dibiarkan. Mesti kita harus berbuat. Pasti harus berbuat. Tidak boleh tidak. Bapak-bapak ibu, kalau saya katakan, maaf kalau saya salah. Pengkaderan di Muhammadiyah itu ada 4 hal. Pertama adalah kader yang educated. Kader yang memang sudah dididik dia. Dididik di dalam latihan atau pendidikan kader, yes. Dididik juga dengan oleh lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Mungkin dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi Muhammadiyah. Saudara, ini kadang-kadang kita ingin hasilnya cepat. Seorang akan menjadi kader itu berproses. Belum tentu ketika dia menjadi mahasiswa umumah, atau belum tentu ketika dia menjadi siswa SMA. Ternyata berproses. Setelah itu dia ada apa nanti? Suatu hari saya jalan di Tapak Tua sendiri, ada acara waktu itu. Ini tahu-tahu apa yang terjadi ketika baru jalan. Ada yang pakai GL Pro, lampu di depan saya. Kaget. Tegap anaknya. Pak, tahu siapa saya? Saya pelan-pelan aja jawabnya. Nah, saya sudah tua ya, nggak tahu ya. Siapa ya? Ini maaf ya, ini saya sebutkan nama, tapi namanya sesuai dengan nama yang saudara kita. Saya itu Yamin, Pak. Saya baru ingat, saya kan dulu katakan saya Muhammad ya. Saya baru ingat, oh Masya Allah, kamu Yamin ya? Yamin yang makannya luar biasa, bukan Yamin ini ya. Makannya luar biasa. Kalau disuruh sholat, dia itu nggak cabut sepatunya. Kalau dia disuruh sholat, ya lari, dia loncat bangga. Ini dia. Min, kamu itu terkenal hebat dulu ya. Gimana kamu sekarang? Pak, saya sekarang di sini. Pak, sekarang saya Pak dengan masyarakat membangun yang namanya musola di tempat saya tinggal. Saya panggil dai-dai untuk mencerdaskan masyarakat sebagaimana dulu Muhammadiyah. Saya bilang, mana ada kamu? Saya kata, mana ada? Kalau tidak percaya Bapak, ayo naik kendaraan saya bawa Bapak ke kampung. Bener nih Pak, ini Yamin sekarang Pak, bukan Yamin dulu. Padahal dulu ya Allah, tetapi setelah timbul berproses ada sebuah kesadaran dalam hidupnya, ternyata dia menjadikan. Tapi educated tadi, dididik dalam lembaga pendidikan Muhammad. Yang kedua ada kader ngintil. Ngintil juga apa? Yang ngikutin aja. Kemana disuruh ayo. Kemana pergi, ayo, kita ajak, ayo. Dia wajib, amatnya baik, selalu diberi tugas, dilaksanakan tugasnya dengan baik. Diperintahkan ke sana, dia pergi ke sana. Kamu buat proposal, saya buat proposal. Kamu saya tugaskan ini, iya. Dan dibawa selalu kader ini, ayo. Saya ingat betul orang tua-tua dulu. Maaf. Ada Pak Haji Jafar Hanafi, ada Ustaz Nurhain, dan orang-orang dulu. Ketika mau ada pengajian, anak-anak muda sudah kumpul. Ayo naik mobil, ayo kemana Ustaz? Indrapuri. Ayo,
Itu kami kemana beliau pergi, kami pergi. Ada apa dengan demikian? Ternyata saya pahami bahwa kehidupan itu merupakan ada yang namanya transfer nilai tapi tidak terasa. Transfer nilai tapi tidak terasa. Ngomong, berdialog, diberi petua-petua, nasihat-nasihat, tapi tidak terasa. Baru terasa sekarang ini. Oh, jadi dulu saya dikader. Sampai minta maaf. Masjid Taqwa ini dulu adalah masjid yang masih kayu. Ini saya kira orang-orang zaman tahu, masih kayu. Kami setiap subuh gedor-gedor, dik. Bangun subuh. Suatu hari kami disuruh, ayo kamu latihan ceramah. Saya naik, baru 10 menit saya berhenti. Loh, kok berhenti deh? Nggak ada lagi bahan. Oh, lantas saya rahim Umar al-Mahum. Udah, nggak anu lagi. Nggak usah, mohon maaf. Perlu beliau meneruskan. Sampai saya kepada Ustaz Nurhaim, kamu takziah ya, nanti orang meninggal. Saya bilang, kami belum bisa Ustaz dululah, nanti setelah itu baru saya ingin tahu seperti apa sih takziah itu dulu. Kami enggak merasa pandai dan merasa apa-apa, tapi kami ingin bagaimana bimbingan orang-orang tua itu kepada kami, generasi muda saat itu. Ketika masjid itu masih kayu, anak-anak kami Jumat hari-hari ini sudah ada di dalam masjid, menyapu, mengapel tanpa ada macam-macam. Kemudian setelah itu ya biasa minum-minum dan sebagainya. Setelah itu selesai. Tidak ada apa-apa, ikhlas semua. Nah itu dulu. Jadi ada kader yang namanya, saya katakan tadi, ada kader ngintil ya, karena mengikuti apa yang kita. Yang ketiga, ada kader yang namanya bendungan. Bendungan itu apa ya? Ya, mohon maaf Pak ya. Bendungan itu adalah orang yang dari luar, ini minta maaf, orang yang dari luar bukan Muhammadiyah, karena kesadarannya dia masuk ke dalam Muhammadiyah. Militansinya karena sudah lama di Muhammadiyah, militansinya tidak jauh dari militansi kader Muhammadiyah yang educated. Kalau Muhammadiyah, ayo silakan, siapa saja Pak. Tapi tentu diberi tahu tentang kemuhammadiyahan. Setelah itu mereka menjadi kader Muhammadiyah. Pak Rahim, pimpinan wilayah Jawa Timur, itu kader Bendungan. Pak Din Samsudin, dia kader tapi kader Bendungan dia. Pandangan dia dari luar dan masuk IMM pemuda, tahu sama beliau menjadi pemuda, sampai menjadi ketua umum Muhammadiyah. Itu semuanya adalah kader yang harus kita cermati. Jadi bukan hanya sekedar edukatif. Yang keempat adalah kader karena nasab atau keturunan. Dulu bapak saya ini, maka saya ini. Dulu ini saya tadi, tapi sekarang bapaknya Muhammadiyah, anak-anaknya nggak mau di Muhammadiyah. Itu berarti kurang pengkaderan di tengah-tengah keluarga. Nah, ini memang sangat-sangat sulit. Jadi ada kader yang sifatnya adalah keturunan atau nasab. Lah itu pola itu saya perhatikan ya. Sehingga menjadi ini adalah jenis-jenis kader yang kita juga harus perhatikan mereka itu. Kemudian apa profilnya? Profil kader pertama adalah berakidah kuat.
berilmu dan punya wawasan. Apalagi kita selalu menjunjung tinggi Islam berkemajuan, Islam wasatiyah. Ciri agama Islam sebetulnya wasatiyah, tapi Muhammadiyah mengambil ciri itu adalah wasatiyah, selalu berada di tengah dia. La tafrit wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan, ekstrim ke kanan Nabi, tidak, selalu berada di wasatiyah, di tengah-tengah masyarakatnya. Termasuk adalah kader yang profesional dan terampil. Kenapa profesional dan terampil? Saya sendiri mengakui dengan anak-anak yang sekarang ini, apalagi zaman dengan adanya medsos sekarang ini, yaitu dengan adanya ilmu hal yang sekarang itu pakai internet dan sebagainya. Mungkin saya kurang memahami terhadap perkembangan sekarang. Anak-anak sekarang itu mungkin tahu tentang hal itu. Tentunya kita ini juga nanti pemimpin-pemimpin yang tahu mengetahui itu dan profesional terhadap hal itu. Kemudian adalah dia mempunyai jiwa sosial kemasyarakatan, karena Muhammadiyah salah satu sifatnya adalah kemasyarakatan, dan tujuan Muhammadiyah itu sendiri yaitu tujuan dakwahnya adalah masyarakat itu sendiri. Untuk itu anak-anak kami, pemuda-pemuda semuanya di dalam yang ikut di dalam pengkajian, kami harapkan untuk bisa bersungguh-sungguh, diskusilah dengan baik, kemudian jadiin instruktur nanti. Setelah pulang jangan terus tidur, tapi pulang mendidik kader-kader juga di daerahnya masing-masing, sehingga benar-benar Muhammadiyah bangkit kembali menjadi Muhammadiyah yang betul-betul hidup di tengah-tengah masyarakatnya, membawa perdamaian, membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakatnya. Dan tidak usah membalas ketika ada orang yang mungkin karena belum tahu lantas mengatakan macam-macam dengan Muhammadiyah. Saya sering Baitul Arqam ininya dipakai apa itu? Pakai cat. Lupa, kita nggak usah dia itu anak-anak di muka sore dilempar, sini wahabi, sini wahabi, apa mau saya tangkap boleh? Ya usah. Kenapa? Itu adalah promosi yang nggak bayar. Kenapa? Karena mereka akan tahu Muhammadiyah siapa, bergaullah baik. Kemudian setelah itu, ayo ini ada lapangan, kamu main bola ya, ini bolanya. Rasulullah bersabar dalam hal ini. Ahmad dalam filmnya ya bersabar. Sampai musholanya juga dibakar ya. Waktu itu sabar, dicaci sabar. Sehingga ditanya, sampai kapan kesabaran? Fasbir hatta ya'tiyakal yaqin. Bersabarlah kamu sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak ada batas kesabaran. Untuk ini anak-anak kami bersabarlah. Insyaallah in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Sekali lagi selamat untuk mengikuti kaderisasi, dan mudah-mudahan ini menjadi tadarus di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan memberikan makna dan manfaat dalam kehidupan kita dan kehidupan bermuhammadiyah masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara pengkaderan Darul Arqam dan pelatihan instruktur se-Aceh. Kita buka dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. Dr. Muharrir Ansyari LCMAG dengan resmi sudah membuka perkaderan Darul Aqam dan pelatihan instruktur Aceh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. Banda Aceh 11 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April 2021 Hijriah. Adapun acara ini akan berlangsung selama 7 hari, yaitu dimulai dari tanggal 11 Ramadan sampai dengan tanggal 17 Ramadan. Demikian saja pembukaan acara ini. Kami selaku MC atas kekurangan kami mohon diperbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada SC. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, karena kejar waktu Jumatan, kebetulan dari mewakili Gubernur sudah hadir dan dari mewakili kejaksaan juga sudah hadir. Untuk kedua orang tersebut mohon sampai di depan untuk memberikan materi sesuai dengan judul. Silakan dari jasa. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, karena pematerinya sudah ada di depan kita bersama. Narasumber sebenarnya hari ini ada Gubernur Aceh, Kapolda Kejadian Aceh, Ketua Mahkamah Syariah, Kemenang Aceh, PW Muhammadiyah. Untuk menghemat waktu, mari kita persilakan dulu yang mewakili Pak Gubernur, nanti dilanjutkan, kita panggil saja. Setelah semua selesai materi, mungkin kalau ada tanya jawab, kita tanya jawab. Kepada Bapak mewakili Gubernur Aceh, kami persilakan mengambil langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah al-aman. Yang kami hormati orang tua kita, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh beserta segenap jajarannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan kami, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh beserta organisasi bagian lainnya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah beserta segenap jajarannya. Kemudian yang kami hormati moderator, ini abang saya, senior saya, Kanda Malik. Kemudian seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir, terutama yang mewakili Kejaksaan Tinggi Aceh yang telah hadir bersama kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mengawali materi kami pada kesempatan siang ini, mari sama-sama kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan muafakat kudrah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dapat hadir berpartisipasi dalam kegiatan berkehadiran Darul Arkam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke hadirat baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sekalian, ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah yang kami muliakan. Yang pertama kami sampaikan salam hormat dari Bapak Gubernur Aceh. Sekiranya pada kesempatan hari ini beliau hadir di sini, tetapi karena satu lain hal yang tidak bisa beliau elak, beliau minta wakilkan kepada kita. Ketika berada di tengah-tengah kader Muhammadiyah seperti ini, saya teringat beberapa kali Pak Gubernur mengatakan bahwa beliau adalah keluarga besar Muhammadiyah. Kalau nggak salah ibunda beliau aktif di apa namanya Aisyah. Nah, jadi sedianya beliau hadir, namun beliau meminta kami untuk mewakilkan. Saya juga merasa dekat dengan kawan-kawan Muhammadiyah, terutama keluarga besar pemuda dan jajarannya, Gerakan Pemuda Al-Wasiyah, Gerakan Pemuda Muhammadiyah, NA, mahasiswa dan sebagainya. Karena dulu kami sama-sama dengan Bang Malik di KMPI dan berada di satu koalisi yang sama dengan rekan-rekan Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa pesan dari Bapak Gubernur yang tadi disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan pesan yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan diskusi kita di waktu-waktu yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kami kira karena di sini ada dua materi, ada prodisi lebih, ada dari Mahkamah Syariah, ada dari Kemenak dan Kapolda. Tentu kami mungkin hanya sebagai pengantar, kami menyampaikan beberapa item, kemudian mungkin lebih lanjut kita beranjak kepada sharing dan diskusi.
Bapak Ibu sekalian, Stadium General kegiatan kita pada hari ini mengangkat tema penegakan syariat Islam di Aceh dan moderasi keberagaman. Tentu dua hal ini sangat akrab kita dengar. Yang pertama, diksi syariat Islam ini tentu menjadi sangat akrab dengan kita, baik sebelum ada regulasi-regulasi yang melibatkan negara dalam pengaturan syariat Islam di Aceh maupun setelahnya. Kemudian juga terkait dengan diksi moderasi keberagaman. Tadi Ayahanda Pimpinan Wilayah telah menyampaikan bahwa Muhammadiyah Aceh itu menjunjung prinsip-prinsip wasataniyah, prinsip-prinsip jalan tengah yang tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, dan tidak berlebihan. Dan tentu ini juga yang diperlihatkan oleh Rasulullah, yang diberi contoh kita Rasulullah dalam berbagai tindakan. Saya teringat sekali sebuah kisah bahwa bila kita logikakan dengan akal, emosional dan sebagainya, tindakan itu betul, tetapi Rasulullah SAW mengkritiknya. Dalam sebuah peperangan, Khalid bin Walid memenangi pertempuran, lalu orang-orang musyrik kafir yang telah menyerah dihadapkan kepada Khalid bin Walid, lalu orang itu apakah karena takut dan sebagainya telah mengikrarkan syahadatain, masuk Islam, tetapi Khalid bin Walid tetap membunuhnya. Kemudian kejadian ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, kenapa engkau bunuh? Dia masuk Islam karena takut. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa soal kebenaran tidaknya Islam di dalam hati itu bukan domain manusia, tetapi itu adalah domain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu dalam catatan disebutkan bahwa Allah Rasulullah menyerahkan pertanggungjawaban itu kepada Khalid untuk dia bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak moderasi-moderasi yang diberi contoh oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin kepada kita. Tentu Bapak Ibu sekalian, moderasi-moderasi ini adalah sebagai bagian dari sebuah peradaban. Peradaban kadang-kadang memerlukan energi yang besar untuk kita bangun, kita rawat, dan kita perjuangkan. Kadang-kadang peradaban itu yang telah ada tentu perlu kita jaga bersama. Dalam konteks ini, tentu pemerintah Aceh, baik dari sisi regulasi yang telah ada, maupun dari tujuan awal pembentukan national state kita, pembentukan negara kita, maka tentu moderasi beragama ini adalah bagian dari hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan penegakan syariat Islam. Kami kira berbicara tentang penegakan syariat Islam di depan senior-senior Muhammadiyah ini ibaratnya seperti kita menjual obat di depan apotek Kimia Farma. Karena sebelum Indonesia merdeka itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, dan berbagai ormas-ormas Islam lainnya telah memulai itu tanpa sedikit pun disubsidi oleh negara, dan semua itu dilakukan semata-mata karena keikhlasan. Jadi kita di Aceh tentu apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dilakukan oleh Nahdlatul Ulama terkait dengan penegakan syariat Islam itu tentu telah lama dan dari awal telah menjadi arus utama, telah menjadi tindakan-tindakan mainstream di tengah-tengah masyarakat, bahwa syariat Islam adalah sesuatu kemutlakan yang harus dilaksanakan. Kemudian di Aceh, setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44, kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka pelaksanaan syariat Islam
dari awal berada pada posisi kewajiban kultural umat Islam, maka kemudian menjadi kewajiban konstitusi bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh dengan sejumlah regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu adalah perintah konstitusi dan pemberian jaminan dari konstitusi bahwa syariat Islam di Aceh itu dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tentu dengan tetap menjaga norma-norma yang telah kita sepakati dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 konsensus yang dibangun oleh bangsa, oleh the founding father kita. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, dan yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bingkai inilah sebenarnya, sebagaimana disampaikan oleh almarhum Nur Khalis Majid dan beberapa pihak lainnya, Islam di Madinah, pemerintah Islam di Madinah, masyarakat Islam di Madinah, dan kepemimpinan Islam di Madinah adalah dalam konteks dan platform wasatiyah yang disebutkan tadi. Jadi karena itu tentu bagi pemerintah Aceh tidak ada hal lain kecuali bersama masyarakat, bersama tokoh, bersama ormas-ormas melaksanakan syariat Islam yang telah menjadi amanah tauhid kita dan juga menjadi amanah dari konstitusi kita. Tentu Bapak Ibu sekalian, pemerintah Aceh, siapapun yang nanti menjadi pemerintah, itu tidak akan mampu bergerak sendiri, tidak akan mampu melakukan sendiri tanpa dukungan dari semua pihak. Dalam fiqh dakwah, kegiatan ini disebut dengan amal jama'i atau kegiatan kolektif kolegial. Tanpa keterlibatan semua pihak dalam platform kolektif kolegial, maka tentu pelaksanaan syariat Islam ini tidak bisa diusung sendiri oleh pemerintah. Karena dinamika itu terus ada, karena proses-proses tarbiyah ini kadang tidak berlangsung secara sistematis. Sebagai contoh misalnya, kemarin tiba-tiba ada sebuah insiden di Penayut. Tentu ketika itu dalam konteks ilmu dakwah kita tidak bisa mengutuk secara terus-menerus. Mungkin ada ruang-ruang hampa yang di sana Muhammadiyah tidak hadir. Ada ruang-ruang hampa yang di sana NU tidak hadir. Ada ruang-ruang hampa yang di sana Al-Wasliyah, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam dan dinas lain tidak hadir. Maka tentu ini adalah kewajiban konstitusi negara dalam konteks mengayomi masyarakat, maka tidak dalam konteks menyalahi saja. Tentu sejak masa Rasulullah SAW sampai hari ini selalu ada insiden-insiden yang kontraproduktif dengan narasi besar syariat Islam yang sedang kita bawa dan kita usung. Tentu mereka juga bukan tidak mendukung syariat Islam, tetapi tentu kadang-kadang ada iklim, ada ruang lingkup, ada lingkungan yang kadang-kadang kita juga menjadi lupa. Karena sebagaimana keyakinan kita, di samping di kiri kanan kita ada malaikat, bersama kita juga ada setan-setan yang telah ditugasi untuk menarik kita ke kiri. Jadi dapat kami simpulkan bahwa bagi pemerintah Aceh, syariat Islam adalah menjadi keniscayaan. Tentu tantangan dan halangan selalu ada. Dan tantangan dan halangan selalu ada itu bukan membuat kita menjadi mundur, dan juga mungkin bukan menjadi sebagai sebuah momentum untuk melakukan kritik tanpa resesi, kritik tanpa pertimbangan. Tetapi yang diharapkan adalah masukan-masukan. Seperti misalnya kita ini ada kakak saya Pak Ali Ami sangat memahami tentang kanun lembaga keuangan syariah. Sebuah kanun diproses itu ada naskah akademik. Sebuah kanun diproses sebelum dari draft menjadi kanun itu ada publikasi publik secara terbuka, baik melalui akses web maupun secara offline.
Jadi semua kita pada awal telah bersepakat dengan kanun lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah keniscayaan bahwa di Aceh yang beroperasi adalah bank syariah. Dan bank syariah bukan lembaga subversi di Indonesia. Bank syariah adalah lembaga yang mendapat otorisasi negara, yang juga menjadi bagian dari domain yang dilakukan pembinaan oleh otoritas jasa keuangan. Karena itu sebenarnya di Indonesia sekarang lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah opsi yang diserahkan oleh pemerintah, yang diserahkan kepada kita masyarakat untuk memilih mana yang sesuai dengan hati nurani kita. Ketika di Aceh kita telah komitmen dengan konsistensi melaksanakan syariat Islam, maka pemerintah dan segenap pihak, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, kemudian ormas termasuk Muhammadiyah juga harus memastikan bahwa layanan-layanan lembaga keuangan syariah yang diterima oleh masyarakat Aceh yang telah mendeklir pelaksanaan Islam adalah lembaga keuangan syariah. Persoalan ada kekurangan di sana sini, tentu setiap produk ada kekurangan, tentu dalam proses tahapan-tahapan selanjutnya dengan berbagai masukan yang ada, dengan mempertimbangkan waktu dan ruang, ini tentu bisa kita perbaiki sambil jalan. Jadi bukan ini langsung menjadi bulan-bulanan menyalahkan syariat Islam. Syariat Islam tidak salah. Syariat Islam secara tekstual tidak salah. Syariat Islam secara tekstual adalah kebenaran mutlak. Akan tetapi ketika syariat Islam itu kita konversikan ke dalam kontekstual, maka di sana mungkin ada penafsiran-penafsiran yang perlu kita revisi. Ada penafsiran-penafsiran yang perlu kita sepakati kemudian sesuai dengan kearifan yang ada di wilayah di mana syariat Islam itu dilaksanakan masing-masing. Kemudian yang terakhir tentang moderasi keberagaman ini tentu telah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, dan tentu pemerintah Aceh mendukung bahwa moderasi keberagaman itu atau nama lainnya tentu adalah menjadi keniscayaan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menciptakan kita itu berbuah-buah, berkelompok-kelompok beragam, sangat homogen. Dan tentu sunnatullah ini harus disikapi dengan moderasi. Ketika keberagaman, kemajemukan ini tidak disikapi dengan moderasi, dengan sikap dan prinsip-prinsip wasataniyah, tentu itu semua akan mengganggu konsolidasi kita sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Saya kira demikian pengantar saya, nanti lebih selengkap lebih akan disampaikan oleh Bapak kita dari Kejaksaan Tinggi. Saya mohon maaf afwan bila dari awal sampai akhir dari penyampaian saya ada yang tidak berkenan pada tempatnya. Tentu berbicara di luar di tempat luar dengan berbicara di forum Muhammadiyah ini berbeda. Ayahanda Muhammad Asyari itu guru saya, Bang Abrar, Bang Malik, Bang Ali Amin juga senior-senior yang tentu atas segala kelakuan yang saya sampaikan saya mohon diperbanyak maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samad yang cukup mantap dari segi pemaparannya, dan nanti ada diskusi kita. Kemudian karena waktu kita langsung kepada Bapak mewakili dari Kejati Aceh untuk bisa menyampaikan juga, karena kami jarang ketemu dengan pihak dari kejaksaan. Mungkin ada silaturahmi di sana, maka kami coba mengundang ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama saya hormati
kepada guru-guru yang telah berhadir di hadapan yang saya hormati. Selanjutnya kepada moderator, berikut perwakilan dari Gubernur Aceh dan seluruh peserta yang berhadir pada hari ini. Tidak boleh kita sajikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di hari ini. Selanjutnya, pula kita ucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Pak, mohon izin pada hari ini, kebetulan kami mewakili dari Kejaksaan Tinggi Aceh, walaupun seharusnya pada hari ini Bapak Kajati atau Bapak Wakajati ingin menghadirnya Pak, namun dikarenakan ada kegiatan dan segala aktivitas sehingga diwakili oleh kami. Oleh karenanya mohon maaf dan perkenankanlah maaf saya sebelum penyampaian materi ini, dikarenakan penyampaian ketika pada saat menerima undangan ini Pak, kami melihat ternyata ada mengisi materi sedikit Pak, yaitu terkait dengan penegakan syariat Islam di Aceh dan moderasi keberagamaan. Oleh karenanya, ketika akan menyampaikan apa yang hendak akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, mungkin sudah panjang lebar juga disampaikan oleh pemateri yang lainnya. Makanya kami di sini hendak cuma menyampaikan dalam rangka penegakan syariat Islam ini mungkin dari fungsi daripada kejaksaan saja Pak. Mohon izin, sebagaimana kita ketahui, selain fungsi kejaksaan yang sudah diatur di Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, di mana kejaksaan mempunyai tugas fungsi yaitu di bidang pidana, selanjutnya bidang perdata dan tata usaha negara, berikutnya di bidang keamanan dan ketertiban umum. Mungkin juga guru-guru besar kami sudah mengetahui, dan juga saya mungkin selaku juga masih belajar Pak untuk memahami ataupun sama-sama kita untuk nantinya berdiskusi bagaimana sih seharusnya penerapan ataupun penegakan yang sejauh ini yang dilakukan oleh kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh. Ya sejauh ini mungkin sebagaimana kita ketahui di bidang pidana lebih hampir seluruhnya atau sebagian dalam penindakan yang dilakukan. Sebenarnya dalam vital penegakan syariat Islam ini sebagaimana kita ketahui didominasi ataupun di objek vitalnya di Dinas Syariat Islam Wilayatul Hizbah, selanjutnya di Mahkamah Syariah Pak. Namun untuk mendukung penegakannya itu sehingga dilibatkanlah lembaga berupa kepolisian, kejaksaan, berikut juga dengan mungkin ada tambahan Majelis Adat Aceh dalam penegakannya Pak. Sehingga oleh karenanya dikarenakan pengaturan khusus dalam rangka penegakan syariat Islam, khususnya penegakan hukum di Aceh ini, sehingga dengan otomatis ataupun dengan mengikuti daripada lex spesialis yang berlaku ketentuan di Aceh, sehingga kita juga terus sebagai penuntut umum dalam penegakan syariat Islam, yaitu sebagaimana telah sama-sama kita ketahui tugas daripada penuntut umum itu yaitu menerima berkas perkara dari penyidik ataupun PPNS dalam wilayah Hizbah, selanjutnya melakukan penelitian, selanjutnya melimpahkan perkara ke, inilah perbedaannya, yaitu apabila di pidana umum kita melimpahkan ke pengadilan negeri, namun ketika emang di Aceh terkait dengan pengaturan kanun, kita melimpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Syariah, atau kalau misalnya dalam umumnya itu pengadilan agama dari sisi hukum nasionalnya.
Jadi ketika melimpahkan, selanjutnya melaksanakan putusan Mahkamah Syariah. Mungkin sebagaimana sama-sama juga diketahui, ya begitulah peranan daripada kejaksaan dalam bidang penuntutan. Dikarenakan juga selain bidang pidana juga ada bidang lain yang mungkin kami sampaikan, hanya menyampaikan sebagaimana tugas dan kewenangan kejaksaan ini, yaitu di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, mungkin menyangkut terkait dengan moderasi keberagamaan. Mungkin juga Pak Ustaz misalnya juga mengetahui di mana undang-undang kejaksaan juga sudah mengatur terkait tentang tim dalam koordinasi pengawasan aliran kepercayaan ataupun aliran keagamaan di Provinsi Aceh ya sebagaimana amanat daripada undang-undang. Kajati selaku ketua dan perangkat anggota yang di bawahnya kemudian dianggotai oleh dari perwakilan gubernur, perwakilan polisian dan perwakilan Kementerian Agama, dan juga sampai dengan ada FKUB yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi di sisi inilah dengan adanya fungsi daripada tim ini yang akan selalu berkoordinasi ketika memang ada permasalahan yang di daerah ataupun yang timbul yang tadi disebutkan oleh moderator, yaitu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ketika memang ada laporan atau pengaduan, kita sama-sama duduk dan berkoordinasi untuk mencari jalan penyelesaiannya. Mungkin tidak banyak saya sampaikan, yaitu gambaran secara umum, Pak. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah sama-sama kita berdiskusikan atau sama-sama kita belajar bersama sehingga adanya persoalan-persoalan ataupun apa yang kejadian ataupun sebagaimana tadi diceritakan ada kejadian-kejadian di Melayu ataupun apa, sebenarnya lebih lengkapnya ketika yang dihadiri pemateri yang lain, Pak. Mau diizin Pak Moderator, yaitu dari pihak kepolisian, pihak Dinas Syariat Islam, pihak Kemenang dan pihak Mahkamah Syariah. Tapi ya berhubung pada hari ini kami yang memberi materi kesempatan kejaksaan ini, ya mudah-mudahan dapat dimaklumi, karena dari sisi penegakannya itu yaitu di bidang pidana khusus dalam penuntutan dan bidang keamanan dan ketertiban umum, khususnya terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyampaian saya tidak sesuai ataupun tidak mendasar ataupun tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kedua pemateri. Mungkin tadi pemaparan itu mantap kedua-duanya. Karena kita Muhammadiyah, kita juga sekaligus mungkin ada bertanya kepada pihak pemerintah Aceh mewakili Pak Usama, kemudian juga dari Kajati Aceh. Kadang-kadang kita juga untuk bergerak di lapangan juga ada kendala-kendala. Mungkin dengan diskusi ini bisa ada solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kita semua di Aceh. Yang merasa di Muhammadiyah sebagai pendiri negara ini dibilang macam-macam. Oleh karena itu karena informasi tidak sampai atau mereka tidak paham bagaimana ketua BWN tadi katakan. Kalau sudah paham, mungkin Muhammadiyah ini dianggap agama baru atau dianggap sebagai Wahabi dan sebagainya. Padahal saya bilang Muhammadiyah bukan Wahabi, Muhammadiyah lahir tahun mengangkat Tuhan. Wahabi nak tahu lahir depan. Jadi jangan disamakan kepada Muhammadiyah atau di Muslim atau ada gerakan-gerakan yang mencoba untuk supaya Muhammadiyah tidak bisa bergerak. Jadi saya pikir, tapi namun demikian tidak semua, saya pikir di Aceh masih semua berpikir positif pada Muhammadiyah ini. Karena Muhammadiyah banyak berbuat dan banyak amal usahanya. Anak-anak mereka juga dididik. Di kampus Muhammadiyah itu banyak orang di luar anak Muhammadiyah, banyak orang
anak Muhammadiyah sendiri. Jadi tidak mungkin kita mengasingkan diri di negara atau di Aceh ini. Untuk itu silakan aja dari daerah atau di mana atau dari provinsi. Silakan aja bertanya. Lagi ada waktu sebelum kita berhenti menjelang Jumat. Silakan. Apa masih berpikir? Nah, Bapak tanya aja, tanya aja nggak payah. Jawab mungkin kita. Ada? Silakan. Kalau anda ada yang di belakang, di depan aja dulu. Kalau orang senior nih, saya ada penjelasan atau cawatri bahasa Aceh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada Pak Kejaksaan Tinggi. Mudah-mudahan jawabannya mudah, karena pertanyaannya mudah. Tapi jawabannya Bapaklah yang berjawab. Kami mengajar di Universitas Muhammadiyah. Itu ada satu pertanyaan yang saya sendiri nggak bisa jawab. Mengapa hukum cambuk? Mengapa hukum cambuk itu yang kena orang-orang yang biasa-biasa saja? Saya tanya, apakah orang biasa itu pernah kena? Pernah. Tetapi luput dari hukum cambuk. Nah, ini barangkali Pak Usama juga mewakili, bisa mewakili, karena setelah berjalannya hukum syariat itu tidak pernah ada hukum cambuk bagi petinggi. Jadi kita tahu bahwa ada yang seperti itu. Mengapa luput? Saya tidak bisa jawab. Tentu bapak-bapak yang kedua ini bisa jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ada lain? Kenapa? Silakan. Disebut nama tulisan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan. Saya perwakilan dari PDM Pidijaya. Jadi seperti yang sama maupun yang pemerintah ketahui bahwa adanya pelarangan yang dilakukan di pelarangan pembangunan masjid di Samananga, tepatnya di Sangsung. Itu merupakan pembangunan masjid Muhammadiyah. Jadi yang ingin kami tanyakan, bagaimana pandangan para pemateri tentang kejadian yang terjadi yang sudah lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar. Saya berasal dari PDPM ini. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang penggabungan antara Dinas Syariat Islam dengan Satpol PP. Nah, dalam hal ini terjadi tumpang tindih. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Dinas Syariat Islam atau Ridatul Islam dalam hal ini sebagai petugas lapangan itu digabungkan dengan Satpol PP, sehingga proses pelaksanaan dalam pengawasan pelanggar syariat Islam itu selalu terkendala di lapangan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ibu-ibu bahasanya bukan satu, dua. Silakan. Satu aja mewakili siapa? Mungkin ada kendala ibu-ibu di lapangan. Silakan. Ya.
sudah paham. Untuk itu karena apa? Dijawab dulu yang sudah bertanya. Kemudian juga ada tadi menarik sekali Ustaz Usama katakan bahwa ada ruang-ruang kosong kita nak isi di orang lain, seperti mana kejadian lain. Ini juga menarik. Ini apakah salah kita atau bagaimana? Ini perlu diskusi juga. Silakan. Baik Pak, dari Pak Adam Mudri selaku guru besar atau rektor di UMUAM di ini, sebenarnya sebagaimana saya sampaikan, saya coba untuk menjawab dikarenakan tadi pada saat saya hadir di sini Pak, dalam lintasan benak saya ini pemateri ini bukan dari gubernur terus kejaksaan Pak, namun ada stakeholder lain yang mungkin yang berpengaruh lebih besar dalam penegakan syariat Islam ini, yaitu contohnya yang mempunyai objek vital yaitu Dinas Syariat Islam, Wilayatul Isbah, selanjutnya Mahkamah Syariah, kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya pada saat Bapak mengajukan mengapa selama ini hanya masyarakat kaum lemah ataupun itulah begitu artinya, dikarenakan kami dalam posisi selaku penuntut umum Pak, mungkin sebagaimana Bapak ketahui juga dan juga merupakan fungsi ataupun sistem dalam bidang tindak pidana, kami kan menunggu dalam artian hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak PH dan pihak kepolisian, sehingga kan kami tidak bisa melakukan penyidikan terkait dalam penanganan perkara tersebut, sehingga mungkin yang saya ketahui ataupun mungkin dalam arti spesial mungkin kita ketahui bahwa yang dicambuk itu semua orang biasa, tapi kita nggak tahu ketika kita melakukan riset ataupun penelitian seluruhnya ya apakah ada pihak yang bukan cuma orang biasa ini dari pelaku dari perkara tersebut, sehingga dalam hal itu sejauh ini yang kami ataupun dalam penanganannya ya begitu adanya Pak, kan mungkin Bapak juga ketahui kan begitu, karena tidak ada daripada mungkin yang lebih tahu terkait dengan pelaksanaan di lapangan tadi kayak Bapak ini bilang ya dari Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Isbah begitu Pak, karena kan ketika emang menjadi suatu case ataupun suatu perkara diserahkan ke kita Pak selaku penuntut umum, ya disitulah kita baru melakukan peran kita ataupun kewenangan dan fungsi kita selaku penuntut umum, baik itu melakukan penelitian terkait dengan berkas perkaranya, sedangkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan itu sebagaimana saya sampaikan yaitu berada di tangan Pak Wilayatul Isbah dan Bapak Kepolisian. Makanya pada saat saya menghadiri ini Pak, sebenarnya saya kan di tengah ini Pak, di tengah ketika yang mantas Pak ada pemateri dalam penyidikan, terus pemateri dalam keputusannya itu kan sebenarnya kan agak rancu, tapi ya alhamdulillah kita sama-sama Pak. Saya juga nanti akan saya akomodir pertanyaan Bapak, mungkin bisa saya sampaikan, dan apabila nanti ke depannya kita dapat berjumpa lagi Pak, sama-sama kita diskusikan kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya mencoba menanggapi. Saya mohon maaf bila jawaban saya tidak sesuai dengan harapan. Yang pertama dari Anda Ali Amin, kenapa hukum cambuk itu hanya menyasar elitnya? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat klasik, dan itu kalau kita search di Google itu yang paling banyak muncul itu kenapa kepada elit saja, kenapa kepada rakyat jelata, orang-orang kecil, sedangkan elit tidak. Sebenarnya kita di sini ada kanda takwadi juga pakar hukum, Muhammad ini pakar hukum, bahwa semua produk hukum baik namanya kanun, undang-undang dan sebagainya, ini prinsip awalnya ketika dulu adalah kesetaraan, jadi kepada semua. Kalau dalam prakteknya tiba orang lain bilang ini, tiba dipeluk dikempiskan, tidak tiba dada digembungkan,
itu tentu adalah praktek-praktek klasikal yang klasik yang selalu ada. Tetapi sepertinya dalam catatan kita juga ada sejumlah elit yang dijamu, ada banyak masyarakat biasa yang dijamu, tapi kemudian ada persoalan-persoalan teknis yang harus dipertimbangkan sebelum eksekusi dilakukan. Salah satu pertimbangannya adalah kepastian hukum. Debatable kepastian hukum ini memang sangat dinamis. Jadi bisa saja yang diyakini oleh masyarakat itu bersalah ketika dilakukan penyidikan tidak ada temuan, sehingga kadang-kadang tidak dirajam, tetapi publik telah lebih dahulu menghukum. Ya, seperti misalnya kita temukan sebuah pasangan dalam sebuah kamar, tapi masih berbaju. Tapi nanti pasti publik menilai begini, sekarang baju dia sudah beraksi dan kembali memakai baju, tadi buka baju. Jadi prinsip ini bisa terjadi, tetapi intinya begini, semua berlaku sama di depan hukum, tidak ada pengecualian, dan tentu secara konkret kita tidak bisa menjawab apa yang disampaikan oleh kata ahli-ahli. Kenapa ini? Karena faktanya juga ada jumlah elit yang dihukum, ada juga yang lepas, ada masyarakat yang hukum, dan juga ada masyarakat yang lepas. Tentu ini adalah bagian dari dinamika dan fluktuasi semangat etos kita semua dalam pelaksanaan syariat Islam. Salah satunya adalah pada hukum jamu. Di samping pertanyaan-pertanyaan internal yang seperti ini, kenapa elit tidak, kenapa tajam ke bawah, pukul ke atas, di saat bersamaan pemerintah Aceh, TIKI, Dinas Syariat Islam, dan pihak-pihak lainnya, Pak Gubernur sendiri setiap menerima duta besar, utusan khusus dari Uni Eropa, ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan. Kalau jamu ini diliput di koran-koran luar negeri, pasti menjadi headline. Pasti menjadi headline. Tentu ketika sebuah keyakinan kita yakin bahwa itu sebuah kebenaran, tentu kita tidak boleh terganggu dengan melakukan perbaikan di sana sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Adinda Zulfan dari Pemuda Muhammadiyah PD Jaya. Oh ya, ini agak berat pertanyaan Zulfan. Ini kita ke Iskandar dulu. Pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah ini. Ini adalah juga pertanyaan yang berulang-ulang. Kenapa Satpol PP dan wilayah Hizbah digabung? Ini sebenarnya ada semacam ego sektoral di antara kawan-kawan wilayah Hizbah dengan Satpol PP. Saya kan tidak boleh berada di sebuah ruang yang sama. Saya menggambarkan seperti keberatan sejumlah publik di Inggris terkait bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa. Jadi ini. Jadi sebenarnya begini, ketika sebuah nomenklatur dinas, nomenklatur SKPD, SKPA dirumuskan, itu yang pertama mempertimbangkan beban tugas. Yang pertama, yang kedua adalah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi. Dan peraturan dan nomenklatur SKPD, SKPA ini dalam bentuk pergub atau peraturan bupati ini harus mendapat otorisasi dari Menpan RB. Menpan RB itu mempertimbangkan itu. Jadi dari segi tupoksi, salah satunya adalah pengawasan, penertiban dan eksekusi terkait dengan syariat Islam, itu fungsinya sama. Bahwa sebelum wilayah Hizbah hadir telah ada Satpol PP, dalam Permendagri disebut Satpol PP adalah penertiban. Penertiban peraturan daerah. Jadi wilayah Hizbah juga penertiban peraturan daerah, tetapi konten penertiban wilayah Hizbah sebelumnya yang dilakukan oleh Satpol PP kepada peraturan daerah yang bersifat umum, sedangkan wilayah Hizbah kepada peraturan daerah yang bersifat khusus syariat, itu memang dipisahkan. Tetapi ketika berada di sebuah
dinas, itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah apa? Yang masalah kemampuan manajerial seorang kepala dinas, seni dan talenta kepemimpinan seorang kepala dinas, termasuk menyelesaikan hal-hal yang senyap yang tidak terlihat. Di semua unit Satpol PP dan wilayah Iswap di seluruh Aceh itu masih belum menyatu, masih belum meleburnya antara kawan-kawan Satpol PP dengan kawan-kawan wilayah Iswap. Ini sebenarnya yang harus dideburkan, yang harus dinaturalisasi, bahwa baik wilayah Iswap maupun Satpol PP tugas utamanya adalah melakukan penertiban terhadap peraturan daerah, baik peraturan daerah itu terkait dengan pasar, lain sebagainya, baik peraturan pemerintah terkait dengan himbauan Forkopimda terkait jualan dalam bulan Ramadan, ini sama-sama dilakukan. Tentu ini juga adalah prinsip-prinsip efisiensi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah strukturalisasi, bahwa strukturalisasi pemerintah itu miskin struktur kaya fungsi. Dalam prinsip miskin struktur kaya fungsi inilah maka Satpol PP dan wilayah Iswap digabung. Satpol PP itu bukan wala dan wilayah Iswap itu bukan muslim yang betul-betul hadir, tetapi keduanya adalah sebuah unit, sebuah tangan kanan pemerintah untuk melakukan penertiban. Kalau ada kesenjangan dan sebagainya, tentu ini adalah bagian dari kualitas kepemimpinan seorang kepala Satpol PP dan wilayah Iswap, dan talenta kepemimpinan bagaimana agar semua ini sebenarnya bisa diselesaikan dan bukan hal-hal yang terkait dengan teknis. Saya kira bisa komik. Yang terakhir dari Zulfan terkait dengan pelarangan pembangunan masjid di Samsu Samalangan. Ini terkait dengan ini, saya baru sebulan setengah di Biro Keistimewaan dan Kesra, dan mungkin ini salah satu konteks, satu permasalahan yang ada kaitan dengan Biro Isra. Tetapi selama ini saya tidak memahami secara menyeluruh, secara utuh terkait dengan kondisi ini. Tentu bila ada perbedaan pendapat, ini tentu bisa diselesaikan. Karena dalam konteks kerukunan beragama, ada beberapa tugas pemerintah. Yang pertama, menjaga kerukunan intern umat beragama. Nah, jadi sesama manusia dalam Islam, sesama Islam jaga kerukunan, kemudian kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan negara. Nah, jadi ada tiga, intern, antar, dan umat beragama dengan negara. Karena hubungan umat beragama dengan negara, kita juga punya sejarah pahit, dan tentu dengan berbagai kebijakan agar hubungan agama dengan negara, hubungan umat beragama dengan negara di masa-masa yang akan datang menjadi lebih baik. Yang kedua, bila ada persoalan seperti Samsu ini, tentu pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri ada sebuah forum yang namanya Forkopimda. Tentu secara berjenjang ini akan diselesaikan dulu oleh Forkopimda bila nanti tidak selesai, tentu akan dikomunikasikan dengan Forkopimda Aceh. Pada prinsipnya, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak ada persoalan dengan pendirian rumah ibadah. Nah, rumah ibadah apa saja, termasuk misalnya gereja, bila ada 90 KTP yang warga sekitar itu sudah bisa didukung dengan sejumlah penganunnya. Begitu juga dengan rumah anak ibadah ini, tentu semua pihak, pemerintah Kirin, mungkin pemerintah Aceh, semua tokoh masyarakat, kita perlu membangun komunikasi silaturahmi lebih lanjut. Saya kira di tingkat atas tidak ada persoalan. Dulu saya dengar anekdot Gus Dur, kalau orang Madura ditanya siapa presidennya,
Kata orang Madura, presidennya Soekarno. Kan sekarang Soeharto, itu Soeharto, pelanjut Soekarno. Ya. Kalau ditanya apa agamanya, agamanya NU. Nah, itu kan begitu tidak berkembang. Tapi sekarang di tingkat pusat, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya sering dan berkali-kali berada di forum yang sama untuk membahas persoalan-persoalan hukum adat. Muhammadiyah memiliki kontribusi yang luar biasa. Tentu tanpa Muhammadiyah maka Islam berkemajuan, Islam yang mencerahkan melalui perguruan tinggi yang ada tidak bisa kita hitung dari kalangan apa namanya? Raudatul Atfal sampai kepada perguruan tinggi, dan hari ini juga sejumlah pimpinan wilayah Muhammadiyah telah memiliki pesantren yang juga ini adalah kamping tugas, pembagian tugas yang dalam konteks umat beragama, NU menangani pesantren dan sebagainya, dan pihak lainnya. Tentu pada kesempatan ini Adinda Turfan dan kawan-kawan, saya tidak bisa mengkonfirmasi secara konkret, tetapi yang pasti pemerintah menjaga kebebasan umat beragama dan kebebasan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah kita baca dan kita pahami bersama. Dan tentunya ini dalam rangka sosialisasi perlu komunikasi lebih lanjut dari kita, dari para pihak yang ada, karena hal-hal yang telah menjadi fakta pun kadang-kadang sulit kita yakinkan masyarakat kita. Sebagai contoh, vaksin itu sudah mendapat fatwa Majelis Ulama Indonesia, sudah mendapat tausiah dari Majelis Permusyawaratan Ulama, sudah mendapat rekomendasi sehat dan aman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, masih juga terjadi misperception di lapangan dan memerlukan komunikasi lebih lanjut. Insya Allah ke depan suasana beragama di Aceh, hubungan bersama umat beragama, tokoh beragama, antar agama, insya Allah akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya sebagaimana juga beberapa pihak di wilayah Aceh selalu menegaskan bahwa toleransi beragama di Indonesia di Aceh ini sangat baik. Walaupun ada survei termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Agama menyebutkan bahwa indeks kerukunan beragama di Aceh ini kurang, tetapi dalam fakta dan kenyataan itu mungkin masih ada ruang untuk kita diskusi kembali. Yang penting pada hari ini kita pukul semangat kita bersama, semua semangat Islam berkemajuan di Muhammadiyah dan semangat-semangat lainnya di berbagai pihak dalam rangka memastikan semua kita rukun dan damai dalam melaksanakan syariat agama dan melaksanakan fungsi-fungsi warga negara pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sama dan dari mewakili TNI Aceh. Tepat waktu 11.30 bagaimana jadwal, saya tidak minta itu panjang, nanti kita buat itu sering di sini, kita undang beliau-beliau dari Gunung, dari Jasa, maka masyarakat dan sebagainya, supaya masalah kita di Aceh ini tidak ada dusta dan antara kita. Mari sebelum ini kami ucapkan terima kasih pada dua pemateri dan bosan-bosan pergi ke Muhammadiyah ini. Kalau memang sering lewat ada sehingga boleh juga, atau pergi khusus kita undang juga boleh, supaya kita jangan ada image informasi. Dan terima kasih juga kepada peserta sekalian yang telah mengikuti. Memang kalau kita ingin puas, tidak mungkin puas pada hari ini semua, tapi kita bisa membuka informasi barang bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memimpin acara ini. Sebenarnya ada lagi pemateri banyak, ada 3 orang lagi, tapi saya rasa ini sudah memadai pada hari ini. Nanti kita sambung pada materi-materi yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.